Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang melakukan suatu kebaikan apapun maka dia akan melihat nanti di akhirat buku catatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Nih, baca kitab ente. Semua tercatat dalam kitab tersebut yang akan menjadi pertanggungjawaban ente. Tuh, tapi beda bulan Sya'ban melalui lisan Rasulullah SAW bahwasannya turfa'u fihil amal la rabbil alamin. Amalan tersebut akan disetor di hadapan Allah. Para malaikat mengatakan, ya Allah, ini fulan lagi ngaji. Ya Allah, ini fulan lagi membaca Al-Quran. Ya Allah, fulan ini lagi puasa. Itu semua disetor. Kita kudunya senang ketika nama kita disebut di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah kita orang. Kalau misalkan suatu kebaikan kita disebutkan di hadapan orang banyak, girang apa kagak? Girang. Ada RT. Ini mohon maaf, bukan RT mari kalau ada. RT tetangga sono sebelah. Ditulis di baleho. Ini RT sekarang tahun ini, Masya Allah, dia suka berbuat kebaikan kepada masyarakatnya. Dia suka bersedekah, dia suka apa? Membantu gotong royong apa segala macam. Girang dia disebutin. Orang-orang pada tahu sekalipun dia sendiri yang buat tuh baleho. Nah, seandainya ketika kita melakukan suatu kebaikan disebutkan di hadapan Allah, mestinya kita girang, maka perbanyak amalan-amalan ibadah di dalam bulan Sya'ban ini. Nah, kita khususnya melaksanakan puasa. Caranya kita berpuasa sebagaimana Rasulullah berpuasa. Famara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman anhu min Sya'ban. Tuh kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah ketika di bulan Sya'ban itu berpuasa 1 bulan penuh, karena aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Tapi aku melihat Rasulullah ketika datangnya bulan Sya'ban itu beliau puasa sunnah paling banyak dibanding bulan-bulan lainnya. Kana yasumu syahran kullah wa kana yasumu syahran illa qalila. Seolah-olah itu Rasulullah hampir-hampir puasa 1 bulan penuh, tapi kagak. Nah, kita dianjurkan berpuasa Sya'ban mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Artinya ketika tanggal 16 sampai tanggal 30 itu haram melaksanakan ibadah puasa. Tapi dikecualikan. Dijelaskan oleh As-Sayyid Abu Bakar Syata Ad-Dimyati di dalam kitabnya Hasyiah I'anatul Talibin. Hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in karangan Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari. Itu dijelaskan bahwasanya kita orang boleh puasa di atas tanggal 16 seandainya pertama sebelumnya dari tanggal 1 sampai 15 kita pernah puasa Sya'ban. Jadi andai kata nih tanggal 15 kita puasa, tanggal 16 kita boleh puasa. Kedua, seandainya seseorang tersebut berpuasa untuk mengqadha puasa Ramadan tahun sebelumnya. Atau puasa nazar juga termasuk, karena puasa nazar hukumnya wajib. Yang ketiga, diperbolehkan apabila dia sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunnah Senin dan Kamis, dan juga puasa sunnah Daud. Puasa Daud kayak bagaimana itu? Sehari puasa, besok kagak, besok puasa, besok kagak tuh, selang-seling, begitu. Nah, seandainya kita sudah pernah melakukan hal tersebut, boleh dah kita puasa di atas tanggal 16. Tapi jangan sampai ketika tanggal 30 kita puasa. Khawatir itu yaumus syak, hari keraguan. Takut-takut itu hari ternyata Sya'ban cuma sampai tanggal 29. Berarti itu sudah masuk 1 Ramadan. Makanya kita haram berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Sampai jam berapa nih? Udah Isya belum? Udah Isya? 2 menit lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi sampai mana itu? Nah, bicara tentang puasa nih. Ya. Tadi apa tadi? Puasa Daud ya, puasa Daud. Berarti kita boleh puasa 1 sampai tanggal 15 kecuali hal-hal yang tadi sudah dikecualikan oleh Sayyid Abu Bakar Syata Dimyati. Nah, terakhir di bulan Sya'ban ini
kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sholawat. Karena apa? Di bulan Sya'ban itu awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya untuk bersolawat. Dan hebatnya salawat itu merupakan satu-satunya ibadah yang ketika Allah memerintahkan, Allah sendiri memberikan contoh. Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah wa shoma ramadan wa hajjul bait ila akhiril ayah. Allah memerintahkan kepada kita, ente orang pada sholat, ente orang pada puasa, ente orang pada zakat, haji. Tapi Allah kagak pernah sholat, Allah kagak pernah zakat. Beda sama salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Lafaznya pakai yusallun. Fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Fi'il mudhari artinya apa? Sedang. Artinya apa? Ketika kita, misal ada orang bertanya, sekarang Allah lagi ngapain sih? Nah, Allah sedang bersolawat. Sekarang para malaikat lagi ngapain sih? Sedang bersolawat. Beda fi'il madhi sama fi'il mudhari. Fi'il madhi akala. Oh berarti, atau sholla. Berarti Allah sudah selesai solawatnya. Tapi enggak, ini pakai fi'il mudhari. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah sudah memberikan contoh, para malaikat sudah memberikan contoh, barulah kita orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ya? Nah, cukup. Ya, sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, ya sebelumnya ini ada sebuah amanah dari Pak Kiai Yazid Romli. Beliau menitipkan pesan kepada para jamaah. Sekarang beliau sedang melaksanakan umroh. Ya, kalau kemarin beliau sempat ziarah dulu tuh ke Maroko, ke Turki. Nah, sekarang beliau sudah ada di Saudi Arabia. Nah, beliau mentitipkan salam. Ya, kita doakan guru kita Kiai Yazid Romli, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan disampaikan kembali ke tanah air dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.